Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29. Namun kita satu hati di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan senantiasa atas penyertaan, atas pimpinan, atas apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sungguh hari ini kami merasa bersyukur Tuhan boleh mendapat bagian untuk melayani dan dilayani, melewati renungan yang akan kami sampaikan. Kami mohon Tuhan, sabdamu memberkati kami pada malam hari ini. Memberkati setiap kami yang mendengar. Biarlah telinga hati kami, mata kami tertuju untuk kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kehinaan, dan kekurangan ini Tuhan untuk menyampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa gunanya seseorang mengerti kebenaran, tetapi ia sama sekali tidak melakukan kebenaran? Atau apa artinya orang tahu tentang kebenaran, tetapi ia tidak mau tahu sama sekali tentang kebenaran? Seorang yang mengerti tetapi ia tidak mau tahu, seseorang yang tahu tetapi ia tidak melakukannya, adalah orang yang munafik. Orang yang munafik, Bapak Ibu bisa melihat dari gambar ini, adalah orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua adalah orang yang biasanya manis di depan, tetapi di belakang busuk. Atau dengan kata lain, orang yang munafik adalah orang yang berpura-pura di depan kita menjadi orang yang begitu baik, tetapi di belakang kita, orang yang munafik adalah orang yang begitu jahat. Dia tahu, tetapi ia tidak melakukannya. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan ciri seorang yang munafik biasanya adalah orang yang cenderung menghakimi orang lain dalam hidupnya. Ia tidak dapat melihat kesalahan diri sendiri. Ia cenderung untuk menghakimi orang lain. Dan itu adalah ciri orang munafik. Saudara, di dalam kehidupan keyahudian atau orang Yahudi, terdapat ada banyak orang yang munafik. Tidak semua, tetapi ada banyak orang yang munafik. Mereka tahu dan mereka menjadi orang yang begitu fasih dalam menjalankan hukum Taurat serta menghafalnya luar kepala. Tetapi secara praktek kehidupan, semua yang mereka ajarkan, yang mereka pelajari, yang mereka hafalkan luar kepala itu tidak mereka lakukan dengan hati, atau tidak mereka lakukan dengan benar. Mereka menyebut dari kitab Roma ini, Rasul Paulus mengatakan, mereka mengatakan jangan mencuri sedangkan mereka mencuri. Mereka mengatakan jangan berzina sedangkan mereka adalah orang-orang yang berbuat zina dan lain sebagainya. Saudara, kemunafikan adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Di mana ketika kita menjadi seorang yang munafik, kita seringkali menjadi orang yang cenderung menghakimi kehidupan orang lain dan menganggap diri kita paling benar, sedangkan orang lain banyak sekali kesalahan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari malam hari ini dari firman Tuhan?
paradigma atau cara berpikir baru dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hukum Taurat dan Sunat tidak dapat menyelamatkan orang Yahudi. Itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena hukum Taurat, Sunat yang tidak dilakukan dengan benar juga tidak akan menyelamatkan kita. Hukum Taurat dan Sunat itu benar, baik, tetapi ketika kita tidak mampu melakukannya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagi kita. Dan kita diselamatkan Bapak Ibu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita tahu atau melakukan semua ketetapan hukum Taurat. Tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini satu hal yang perlu kita renungkan. Belajarlah kita semua, baik saya, Bapak Ibu Saudara semua, untuk tidak menjadi orang yang munafik. Kita belajar untuk hidup apa adanya. Hidup yang apa adanya adalah hidup yang berbahagia. Kenapa? Karena hidup yang apa adanya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Itulah kita, tanpa kita harus munafik di depan orang lain. Saudara, belajar berproses setiap hari, memperbaharui diri, menjadi orang yang lebih baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas firman. Kami boleh belajar dan mengerti bahwa kami bukan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat dan Sunat, namun semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan dan melayakkan kami untuk ada sebagaimana adanya kami, untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar senantiasa diproses, dibentuk untuk senantiasa menjadi orang yang apa adanya kami, tanpa kami harus menjadi orang yang munafik. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kami mau belajar senantiasa turut serta di dalam kehendak dan rencana Tuhan, senantiasa hidup dalam pertobatan setiap hari. Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.